Kak Dara. Aduh, udah lama ya kita nggak ketemu Udah ya. lama banget, Wah. apalagi sama adik-adik ya Kak. Iya, sudah berapa ya Kakak? Udah berapa lama Udah Kakak nggak lebih ketemu dari nih? 6 bulan ya Kak 6 ya. bulan lebih, 8 bulan, 9 bulan ya Kak. Wah udah mau hampir setahun Iya. loh Kak, kita nggak ketemu sama adik-adik juga di rumah. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti baik ya Kak. Baik, sehat, selalu sehat ya. Udah ganteng. Udah ganteng, Udah iya. cantik. Cantik. Udah sarapan belum adik? Pastinya udah Kak. Kak Nancy udah? Udah Oh, sarapan. udah, puji Tuhan. Ya adik-adik, Ya. sekarang hari Minggu pagi ini didampingi dengan Kak Dara dan Kak Nancy. Kak Nancy. Ya, kita sekolah minggu ini diawali dengan pujian ya adik-adik biar semakin semangat. Iya. Terus biar pakai semangat. gaya ya adik-adiknya, Iya, jangan lupa iya, Kak kita Nancy. bangkit berdiri adik-adik. Kita bangkit berdiri. Biar semangat nyanyinya. Kita nyanyi lagu Selamat Pagi Tuhan disambung dengan Adalah Sukacita di Hatiku. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Adalah sukacita di hati, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hati. Diberikan Tuhanku, aku bersyukur, bersukacita. Ada Tuhan Yesus di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita. Ada kasih Yesus di dalamku. Iya. Enak ya Kak? Makin semangat ya, adik-adik juga pasti iya. semangat ya yang di rumah. Udah pakai gerakannya, ya Kak. Wah, Ya, benar-benar hebat. diharapkan adik-adik juga sehat ya Kak di Sehat, rumah ya. iya, jadi nggak malas. Pastikan Makin karena semangat, udah pakai sering goyang-goyang ya, apa Kak. minum vitamin ya Minum Kak. vitamin, iya. Udah tidur teratur. Pasti adik-adik kalau hari Minggu atau misalkan pagi-pagi sebelum sekolah kan udah semangat nih. Semangat, iya. Mandi, sarapan ya kan. Nah, kita sebelum masuk lebih dalam ibadah Minggu pagi hari ini, kita nyanyikan lagu Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, berikan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Dalam sikap berdoa, adik-adik ikuti kakak berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Karena Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus sudah menjaga, memelihara seluruh kehidupanku kehidupanku dan keluargaku. dan keluargaku. Terima kasih Tuhan, Terima kasih Tuhan untuk kekuatan, kesehatan, kesehatan, nafas dan kehidupan nafas kehidupan yang Tuhan Yesus berikan yang Tuhan Yesus buat berikan kami buat kami sampai detik ini. sampai detik ini. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima
kasih. Terima kasih. Kami sudah mempersiapkan hati kami untuk kami masuk di dalam ibadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami, hati kami, pikiran kami, mata kami, mulut kami, untuk kami memuji dan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kami Tuhan Yesus dari awal hingga akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Ya, kita nyanyi udah ya, Kak. Udah nyanyi udah. Terus berdoa udah. Berdoa udah. Nah, sekarang nih Kak, kan ada adik-adik yang kirim video tuh. Oh iya, kesaksian pujian. Wah, Kak Dara, adik-adik sekarang makin keren-keren, hebat-hebat, makin percaya berani. diri, masih ganteng-ganteng makin ya, Kak? hebat, iya. Iya. Wah, sekarang ini ada kesaksian pujian lagi ya? Banget. Kita saksikan dulu ya Kak. Yuk, nah, mari untuk adik-adik silakan duduk kembali dulu ya dan selamat menyaksikan. 3, 4, 5, 6, 7, 8 mulai. Di surga nanti pakai baju putih atas kepala Tamas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Dadah. Wah, iya, keren ya. Wah, tambah bagus ya Kak, tambah wah hebat-hebat ya adik-adik sekarang di rumah. Yang kelas kecil aja makin berani ya. Wah, keren-keren banget ya Kak ya. Tapi coba dong yang lain lagi nih, kayaknya yang dari pasar minggu belum ya, belum ada masih kurang banyak ya Kak. Kasih dong. Biar kita nanti tampilin di video kita gitu. Oke, adik-adik yang dari pasar minggu ya. Dan jangan lupa Kak, untuk batas pengirimannya itu hari Sabtu sebelum jam 3 sore. Jam 3 sore. Kirimnya kemana tuh Kak? Kirimnya ke Kaneta atau Kasiska. Nanti nongol di bawah sini ya. Oke. Nah, adik-adik biar tambah semangat nih Kak Nancy, kita nyanyi satu lagu. Kasih Yesus, berdiri dong ya Kak. Indah. Ya, kita bangkit berdiri. Berdiri lagi. Kita mau pakai gerakan lagi ya Kak, biar semangat. Biar semangat. Oke. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh 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 oh, oh. Sungguh indah. Mat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh 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 oh, oh. Sungguh indah. Sekali lagi. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah. Oh 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 oh, oh, oh. Sungguh indah. Amat apa Kak Nancy? Amat tinggi. Amat tinggi takkan teratasi, amat dalam takkan terselami, amat lebar takkan terkelilingi. Oh 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 oh, oh, oh. Sungguh indah. Wah, hebat ya lagunya. Bagus banget ya. Ya kan, kasih Yesus manis Kasih dan Yesus manis indah. dan indah, iya. Sangat tinggi tak teratasi, sangat dalam takkan terselami. Sangat Lebar nggak bisa Takkan terkelilingi. Ya, Betul karena banget. begitu besar ya kasih Yesus buat kita semua ya. Ya. Wah, bagus sekali Sekarang apa lagunya. Kak? Kita persembahan. Oh iya. Nah, tapi sebelumnya adik-adik silakan duduk kembali. Kita siapin persembahannya ya Kak, Ya, siapin dilipat uang yang rapi persembahannya. di tangan kanan ya Kak ya. kanan, Nanti ya. masukin ke kotak atau kantong Tempat persembahan yang sudah disiapkan oleh sama mama, mama, papa, ya. papa atau kakak ya. Kakak, iya. Kita bawakan lagu Kami Bawa Korban Pujian yang sudah ngasih persembahan bangkit berdiri. Kami bawa korban pujian ke dalam rumah Tuhan, juga korban kegirangan ke dalam rumah Tuhan. Korban ucapan syukur kami persembahkan
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih juga atas berkat yang Engkau telah berikan kepada kami Tuhan. Kami sudah persembahkan hanya sedikit ini Tuhan. Semoga bermanfaat untuk kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan. Tuhan, terima kasih telah mengajarkan kami doa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik masih tetap berdiri ya. Tadi kan kita sudah berdoa, sudah nyanyi. Pujian juga ya Kak, udah nyanyi, udah ngasih persembahan. Ya. Nah, sekarang kita mau ngapain kan Nancy? Waktunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Firman Tuhan. Nah, adik-adik untuk minggu kemarin adik-adik masih inget nggak firman Tuhan yang dibawain sama Kaneta? Kaneta sama dan Kak siapa? Retno. Kak Retno. Iya. Ada yang masih inget nggak? Pasti adik-adik masih inget inget lah ya, Kak. Masih 1 minggu. Iya. Apa sih Kak? Ceritanya itu ada lagunya juga loh. Adik-adik tahu kan? Lagu yang pokok Yesus anggur. pokok Iya, itu ya Kak? Yesus pokok anggur dan kita Nah, adalah caranya. ranting-rantingnya. Nah, adik-adik sebelum Kak Nancy nanti bawa cerita firman Tuhan, kita nyanyikan lagu satu pujian, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, adik-adik dipersilakan duduk kembali. Ya, adik-adik duduk kembali. Dan saatnya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, siapkan Alkitab adik-adik. Kita ambil Alkitab Ya, kita kita dulu ambil ya, Kak. Alkitabnya. Nah, yang sudah Alkitab sudah siap. Mari adik-adik buka di Matius 18. Matius Cari 18. dulu tuh Matius itu adalah perjanjian mana? Lama apa baru? Perjanjian baru. Cari Matius, kalau Matiusnya sudah dapat, sekarang cari 18. Matius 18 sudah ayat 21 sampai 35. 35 ya Iya. adik-adik ya. Oke, seperti biasanya adik-adik ya, kakak akan baca ayat yang pertama, kemudian Kak Dara dan adik-adik sekalian ayat yang 22, begitu seterusnya sampai ayat Tapi yang kita ke-35. berdoa dulu ya, Kak Nancy. Iya, sebelum kita baca firman Tuhan, ditandai Alkitabnya, kita mau minta Tuhan Yesus memberkati kita. Kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah boleh memuji, membesarkan akan nama Tuhan. Bahkan Tuhan kami sudah memberikan akan persembahan. Saat ini Tuhan kami akan mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati akan hati kami masing-masing. Bapa di dalam surga, Engkau memberkati akan setiap adik-adik kami. Biarlah benih yang kami tabur ke setiap hati adik-adik itu boleh berbuah menjadi buah yang berguna untuk kemuliaan Tuhan. Berkati akan setiap kami yang memberitakan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga adik-adik yang mendengarkannya. Ya Roh Kudus, berkuasalah atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, tetap dibuka di Alkitab Matius. Buka Alkitabnya Matius 18 21 sampai 35 ya. Judulnya itu perumpamaan tentang pengampunan. Oke, perumpamaan kalian tahu ya, perumpamaan itu seperti misalnya contoh. Tuhan Yesus dalam memberitakan firman Tuhan selalu memberikan perumpamaan, maksudnya contoh-contoh ya, supaya mereka mendengarkan juga mengerti ya. Mari kita baca bersama-sama, kakak akan baca 21, adik-adik 22 sampai yang ke-35 ya.
Perumpamaan tentang pengampunan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika dia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia. Katanya, "Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan." Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawan itu, katanya, "Bayar hutangmu." Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, "Sabarlah dahulu, hutangku itu lunaskan." Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikannya segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, "Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?" Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkanlah kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Nah adik-adik, suatu hari ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hambanya. Lalu raja itu memanggil seorang hamba besar yang dulu pernah meminjam uang sebesar 10.000 talenta. Sekarang raja itu meminta kepada hamba besar agar 10.000 talenta itu dikembalikannya. Karena hamba besar tidak punya uang 10.000 talenta, maka raja itu memerintahkan agar ia dengan istri dan anak-anaknya serta segala miliknya harus dijual untuk membayar hutang kepada raja. Kemudian hamba besar itu memohon kepada raja. Dia minta waktu kepada raja untuk sekali lagi. Dia memohon kepada raja. Raja merasa kasihan kepada hamba besar. Karena itu hutangnya dibebaskan. Dia tidak perlu lagi membayar hutangnya. Lalu hamba besar itu pun keluar dari istana raja dengan hati yang sangat senang dan gembira karena hutangnya sudah dihapuskan oleh raja. Kemudian di tengah perjalanan, tiba-tiba hamba besar ini bertemu dengan hamba kecil yang pernah meminjam uang kepadanya sebesar 100 dinar. Hamba besar ini memintanya kembali. "Hai, kamu kan pernah pinjam uang kepada saya. Sekarang ganti uangnya. Kamu harus bayar hutang kepada saya." "Aduh maaf ya, berikan saya waktu. Nanti saya akan bayar." Wah, hamba besar ini yang sudah dibebaskan hutangnya oleh raja ini, wah makin marah. Malah dia mencekik akan hamba kecil ini karena dia tidak mau melunasi hutangnya. Akhirnya apa adik-adik? Dia memenjarakan si hamba kecil ini yang belum bisa melunasi akan hutangnya. Kemudian dia memasukkan hamba kecil ini ke dalam penjara. Nah, pada waktu dia marah, waktu dia mau mencekik si hamba kecil ini dan akan memasukkan ke dalam penjara, di sekitar itu ada teman-temannya. Mereka sangat sedih sekali karena melihat perbuatan hamba yang besar ini. Mereka bilang, "Kok begitu sih hamba yang besar ini? Kan itu padahal temannya, padahal kan dia sudah dibebaskan, sudah dilunaskan hutangnya oleh raja. Kenapa sama temannya hanya pinjam uang yang kecil aja? Kok sampai begitu? Jahat sekali ya." Kemudian apa adik-adik? Hamba ini, teman-temannya ini kemudian pergi
kepada raja. Mereka ngadu. Mereka bilang kepada raja, hamba besar itu mencekik, memarahi akan hamba yang kecil ini karena dia tidak mau membayar hutangnya. Bahkan hamba kecil ini akan dipenjarakan. Nah, kemudian raja ini menyuruh bawahannya untuk memanggil hamba yang besar itu menghadapnya. Raja sangat marah sekali. Nah, waktu hamba besar ini datang, raja sangat marah sekali. Kamu sudah saya bebaskan, saya sudah lunaskan hutangnya. Kenapa kamu tidak mau mengampuni saudaramu? Akhirnya hamba yang besar ini akhirnya dipenjara. Karena apa? Karena dia tidak mau mengampuni akan temannya, ya, yang sudah meminjamkan uang, yang sudah temannya ini pinjam uang kepada hamba besar ini. Nah, akhirnya hamba yang sudah dilunaskan hutangnya oleh raja ini dipenjara. Nah, demikianlah adik-adik ceritanya, perumpamaan cerita dari firman Tuhan yang tadi kita baca. Nah, begitu Kak ceritanya. Jadi itu hamba yang besar ini dia punya hutang, padahal sama raja itu udah dilunasi, udah dibebaskan, udah kamu nggak. Kenapa? Waktu disuruh bayar, disuruh jual semuanya, dia kan nangis-nangis. Aduh, mohon-mohon, rajanya kasihan. Kasihan lalu dibebaskan. Dibebaskan. Begitu dia keluar di tengah jalan ketemu temannya yang punya hutang juga. Malah ditagih. Temannya bilang nanti saya belum punya uang. Wah, marah-marah. Malah marah-marah ya Kak. Padahal kan tadinya dia sudah dibebaskan oleh raja ya Kak. Akhirnya dia penjarain temannya ini yang pinjamnya cuma sedikit, 100 dinar. Dibanding dia 10.000 talenta itu kan besar Kak. Kalau dirupiahin sih kira-kira triliun. Wah, banyak tuh. Apalagi kalau dia kan hanya 100 dinar, paling cuma berapa belas juta. Kan kecil ya. Wah, dia aja yang triliunan istilahnya dibebaskan oleh raja ya Kak. Masa dia nggak mau membebaskan, mengampuni temennya yang punya pinjaman hanya uang yang nggak terlalu besar ya. Makanya adik-adik kita harus mengampuni segala kesalahan saudara kita. Misalnya punya adik itu Kak ya. Adik, kakak. Yang suka misalnya dia menyakiti hati kakaknya atau kakaknya menyakiti hati adiknya. Harus apa tuh Kak? Harus memaafkan. Harus memaafkan, harus mengampuni. Atau mungkin teman-teman Kak ya, kadang kan teman-teman kalau misalkan bermain kadang mungkin jadi tersinggung atau apa suka ya Kak? Iseng Kak. Iya, jayu ya Kak ya. Jatuh gitu. Iya. Wah, langsung bangun marah. Nggak boleh Kak ya. Harus memaafkan. Karena kan Tuhan Yesus juga sudah memaafkan kita. Kita sudah dibebaskan juga Kak dari hutang dosa. Tuhan Yesus juga sudah memberikan dirinya Kak sampai disalib ya. Kita sudah bebas dari dosa karena Tuhan Yesus sudah membayarnya di atas kayu salib. Nah, adik-adik dari cerita ini ya kan Petrus tanya tuh Kak, guru, bagaimana nih teman saya berbuat dosa kepada saya, apa yang harus saya lakukan? Tadi kata Tuhan Yesus, kan kata Petrus tadi, apa saya harus memaafkan sebanyak 7 kali? Tapi kata Tuhan Yesus tadi apa Kak? 70 kali 7 kali. Berarti banyak dong Kak ya. Setiap saat, setiap detik kita harus memaafkan saudara kita, teman kita, siapapun yang menyakiti kita ya Kak ya. Betul banget kan Nancy. Iya, itu Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Iya. Demikian ceritanya adik-adik. Nah, Kak Nancy punya ayat hafalan nggak buat minggu depan? Oh, ada ayat hafalannya itu terambil di dalam Lukas. Nah adik-adik di rumah siapin kertas atau pulpen ya Kak ya. Nanti ada ya di layar ya, adik-adik bisa lihat. Lukas 6 ayat 37. Lukas 6 ayat 37. Iya, bunyinya ampunilah dan kamu akan diampuni. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Iya. Ampunilah, kalau kita sudah mengampuni teman kita, berarti Tuhan juga mengampuni kita ya Kak ya. Iya, nah adik-adik yang kemarin Kak Neta dan Kak Retno kan juga kasih ayat hafalan ya Kak? Iya, ayat hafalan, ada ayat hafalannya. Siapa yang udah kirim, kita tampilin nanti di sini. Nah, untuk nanti minggu depan, jangan lupa juga untuk batas pengirimannya hari Sabtu sebelum jam 3 sore. Iya. Nah, untuk sekarang kita saksikan dulu untuk teman-teman kita untuk ayat hafalannya. Silakan. Yohanes 15 ayat 5, demikian bunyinya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan anakku tinggal di dalam dia, ia akan berbuah banyak. Sebab di lewat aku
kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terima kasih teman-teman. Selamat hari Minggu. Dah. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat yang kelima. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5 berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Yohanes 15 ayat yang kelima berbunyi demikian. Akulah pokok anggur dan kamu ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku, akulah dan aku di dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Amin. Wah, pada ini ya Kak, pada ngirim semua. Tadi ada siapa aja tuh Kak? Keren-keren. Keren-keren ya Kak ya. Bagus. Tapi Kak, kalau Kak Dara lihat nih ya, yang ngirim itu aja loh Kak. Iya, coba dong yang lain. Yang dari pasar minggu ya, harus dong yang pasar minggu. Itu pasar minggu Kak, ada Catra, ada Anya, ada Deborah. Ayo kapan nih? Ya, jadi kalian makin kirim banyak ayat hafalannya. Ayat Terus hafalan, kesaksian pujian iya. juga. Kita kan ya, kangen juga ya melihat wajahnya. Kakak tuh kangen banget, kakak-kakak semua pengasuh tuh pada kangen-kangen ya Kak. Padahal kan gampang Kak, cuman ayat hafalan, Videoin. dipakai videoin, pakai Terus WhatsApp kirim kan ya. mereka pinter ya. Kirim deh. Iya. benar. Nah, tadi juga udah bagus-bagus ya Kak. Bagus. Yang udah selalu ngirim, Kakak kasih Sekarang 2 juga jempol. Kak yang kelas-kelas kecilnya keren-keren. Kak. Keren-keren, pada berani-berani ya Kak ya. Uriel. Terus siapa lagi? Misael. Misael. Makin Waduh, keren. keren banget. Nah, adik-adik, kita kan udah sampai penghujung ibadah sekolah minggu kita. Nah, adik-adik jangan lupa selalu di rumah aja, jaga kesehatan, pakai masker ya Kak kalau Pakai keluar masker, rumah. iya. Jangan lupa vitaminnya diminum. Vitaminnya. Terus selalu Makanan yang sehat. Makanan yang sehat. Makan sayur, buah-buahan. buah-buahan. Pokoknya jangan sampai drop terus jatuh sakit deh. Iya. Karena kan kita memang masih pandemik ya Kak ya. Masih. Gara-gara Iya. COVID-19. Cuci tangan ya kalau Cuci habis tangan, dari luar. pakai masker, Iya. hand sanitizer jangan lupa. Ya, nah adik-adik sebelum berdoa kita lipatlah tangan, tutup mata. Lipatlah tangan, tutup mata.
Yesus, terima kasih Tuhan selalu memberkati kami Tuhan. Tuhan, hari ini ibadah sekolah minggu kami sudah selesai. Kami ingin berjumpa kembali, menyaksikan kembali video dari kakak-kakak pengasuh kami. Tuhan berkatilah juga hidup kami Tuhan selama seminggu ini Tuhan. Jaga kesehatan kami Tuhan. Lindungilah kakak, mama, papa, adik, serta kakak pengasuh Tuhan untuk selalu sehat dan dijauhkan mara bahaya. Ya Tuhan Yesus, kami ingin berpisah Tuhan. Untuk teman-teman kami juga berkatilah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan Yesus. Selalu berdoa, baca firman Tuhan. Sekolah minggu telah usai, ingat pesan kakak. Pakai masker, cuci tangan, selalu jaga jarak. Ya adik-adik, salam untuk mama papa di rumah ya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati.